Hai sahabat TV10, ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu, tentunya di redaksi Dunia Islam, yang menyajikan informasi menarik untuk kalian. Di dunia ini mengenal banyak penakluk, yaitu Alexander, Napoleon, dan Genghis Khan. Tapi, tahukah kamu bahwa dalam sejarah Islam ada panglima-panglima hebat yang bukan hanya memenangkan perang, tapi juga mengubah jalannya sejarah? Inilah kisah tentang mereka, para penakluk yang berjuang demi tegaknya Islam, yang namanya tetap harum bahkan ratusan tahun setelah wafatnya. Dari padang pasir hingga tembok kota raksasa, inilah para kesatria sejati. Yang pertama, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah sosok yang namanya menggetarkan baik kawan maupun lawan. Sebelum masuk Islam, ia adalah komandan Quraisy yang ikut memukul mundur pasukan muslim dalam perang Uhud. Tapi setelah masuk Islam, ia menjadi pilar kekuatan pasukan Rasulullah. Dijuluki Saifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus, Khalid dikenal karena strategi militernya yang cerdas dan brutal. Dalam perang Mu'tah, ia memimpin pasukan muslim yang jumlahnya lebih sedikit melawan ribuan tentara Romawi dan berhasil membawa pasukan pulang dengan kehormatan. Kepemimpinannya mencapai puncak saat masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar. Di bawah komandonya, pasukan muslim menaklukkan Persia dan Romawi Timur. Ia menang dalam puluhan pertempuran tanpa kalah sekalipun. Salah satu momen paling heroik adalah saat perang Yarmouk melawan Bizantium. Dengan taktik manuver, pasukan dan penempatan strategis di medan berbukit, Khalid menghancurkan pasukan musuh yang jumlahnya berkali lipat lebih banyak. Kemenangan ini membuka jalan bagi penakluk Syam. Meski dijuluki pedang Allah, Khalid wafat bukan di medan perang. Ia meninggal dalam usia tua, dengan luka-luka perang memenuhi tubuhnya, dan berkata, "Aku mati di atas ranjau seperti unta tua, padahal tidak ada sejengkal pun di tubuhku yang terkena pedang atau tusukan tombak." Warisannya bukan hanya pada kemenangan militer, tapi juga semangat keberanian, kecerdasan strategi, dan kesetiaan pada dakwah Islam. Khalid bin Walid bukan hanya panglima, tapi legenda. Berikutnya, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah sultan ke-7 dari Kesultanan Utsmaniyah, yang dikenal karena keberhasilannya menaklukkan kota legendaris Konstantinopel pada tahun 1453. Kota ini telah lama menjadi impian para pemimpin muslim, seperti sabda Nabi Muhammad, Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya pemimpin dan pasukan. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih dididik dengan ilmu agama, strategi militer, dan berbagai bahasa. Sejak berusia 21 tahun, ia memimpin 250.000 pasukan untuk mengepung Konstantinopel yang dijaga tembok kokoh dan meriam besar milik Bizantium. Ia juga memindahkan kapal melalui daratan demi mengepung kota dari dua sisi. Setelah pengepungan selama 53 hari, akhirnya kota itu jatuh ke tangan umat Islam. Ini adalah momen bersejarah yang mengakhiri kekaisaran Romawi Timur. Al-Fatih lalu mengubah Hagia Sophia menjadi masjid dan menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota kekhalifahan Utsmani dengan nama baru, Istanbul. Menaklukkan ini bukan hanya soal militer, tapi juga simbol kejayaan Islam dalam ilmu, teknologi, dan strategi. Muhammad Al-Fatih menjadi tokoh yang dikenang karena keberaniannya dan kesungguhannya menepati nubuwah Rasulullah. Di balik kemenangan itu, Al-Fatih juga menunjukkan toleransi tinggi. Ia menjamin keamanan umat Kristen dan Yahudi tinggal di kota itu, memperbolehkan mereka beribadah, dan menjaga rumah ibadah mereka. Ini menunjukkan bahwa penaklukan dalam Islam bukan hanya untuk menghancurkan, tapi untuk membawa keadilan. Muhammad Al-Fatih wafat pada usia 49 tahun, namun namanya terus dikenang sebagai pemimpin muda yang mengubah peta sejarah dunia. Ia membuktikan bahwa dengan iman, ilmu, dan keberanian, hal yang mustahil bisa menjadi nyata. Berikutnya, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satu panglima muslim yang terkenal dalam sejarah, terutama karena keberhasilannya merebut kembali Yerusalem dari tangan pasukan Salib pada tahun 1187 Masehi. Ia dikenal tidak hanya karena kejeniusannya dalam strategi militer, tetapi juga karena akhlaknya yang luhur.
Lahir di Tikrit, Irak pada tahun 1137 Masehi, Salahuddin tumbuh dalam lingkungan yang mencintai ilmu dan jihad. Ia belajar langsung dari Nuruddin Zanki, pemimpin muslim yang sangat berpengaruh saat itu. Ketika dewasa, Salahuddin mendirikan dinasti Ayyubiyah dan mempersatukan wilayah Mesir, Suriah, dan Hijaz. Puncak kejayaannya adalah saat ia memimpin perang Hittin dan membuka jalan bagi pembebasan Yerusalem dari kekuasaan tentara salib. Setelah kemenangan itu, ia menunjukkan sikap luar biasa, tidak melakukan pembantaian terhadap warga non-muslim, dan justru memberikan perlindungan bagi mereka yang tunduk. Salahuddin juga dikenal karena kesolehannya dan cintanya terhadap ilmu. Ia membangun masjid, rumah sakit, dan madrasah, serta memberi kebebasan beragama di kota suci itu. Bahkan musuh-musuhnya seperti Richard the Lionheart mengakui kehormatan dan kemuliaan Salahuddin. Di akhir hayatnya, Salahuddin meninggal dalam keadaan tidak memiliki harta melimpah karena semua kekayaannya telah digunakan untuk jihad dan rakyatnya. Ia menjadi simbol bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tapi tentang amanah dan pengabdian. Berikutnya, Tariq bin Ziyad. Pada tahun 711 Masehi, seorang jenderal muda bernama Tariq bin Ziyad memimpin pasukan muslim menyeberangi Selat Gibraltar menuju tanah Eropa. Dengan semangat jihad dan strategi brilian, ia membuka jalan bagi berdirinya peradaban Islam di Andalusia, wilayah yang kini dikenal sebagai Spanyol. Saat mendarat di pesisir selatan Spanyol, Tariq membakar kapal-kapal pasukannya dan berkata, "Kita datang bukan untuk kembali, tapi untuk menang atau gugur sebagai syuhada." Kata-kata ini membakar semangat tentaranya dan mengukir sejarah baru di bumi Eropa. Dalam pertempuran Guadalete, Tariq dan pasukannya berhasil mengalahkan Raja Roderick, penguasa Visigoth yang saat itu berkuasa. Kemenangan ini membuka gerbang bagi Islam untuk menyebar ke wilayah Eropa Barat selama berabad-abad ke depan. Andalusia kemudian tumbuh menjadi pusat peradaban gemilang di mana ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan toleransi berkembang pesat. Ini tidak terlepas dari langkah awal yang ditapaki Tariq bin Ziyad dengan keberanian dan ketakwaannya. Nama Gibraltar sendiri berasal dari Jabal Tariq atau Gunung Tariq sebagai bentuk penghormatan terhadap keberanian sang panglima. Ia dikenang sebagai sosok yang tidak hanya menaklukkan tanah, tapi juga membuka hati dan pikiran bangsa Eropa terhadap cahaya Islam. Kisah Tariq bin Ziyad menjadi bukti bahwa semangat perjuangan yang tulus dipadukan dengan iman dan ilmu bisa mengubah sejarah dunia. Dari medan pertempuran hingga lembaran sejarah, namanya tetap bersinar hingga hari ini. Berikutnya, Saifuddin Qutuz. Pada abad ke-13, dunia Islam berada dalam bayang-bayang ketakutan terhadap kekuatan Mongol yang menghancurkan peradaban dari timur. Kota-kota besar seperti Baghdad telah luluh lantak, namun harapan bangkit dari Mesir, dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutuz, seorang pemimpin yang tegas dan berani. Ketika pasukan Mongol mengirim utusan menuntut penyerahan, Qutuz justru memanggil mereka dan menggantung kepalanya di gerbang kota Kairo. Ini adalah pesan tegas bahwa dunia Islam tidak akan tunduk tanpa perlawanan. Ia segera mengumpulkan pasukan Mamluk untuk menghadapi ancaman besar ini. Pertempuran Ain Jalut pun terjadi. Pada tahun 1260 di Palestina, dalam pertempuran ini pasukan muslim yang dipimpin Qutuz berhasil menghancurkan barisan Mongol yang tidak terkalahkan sebelumnya. Ini menjadi kekalahan pertama Mongol sejak invasi besar-besaran mereka. Kemenangan ini menyelamatkan dunia Islam dari kehancuran total dan menjadi titik balik dalam sejarah perang global. Qutuz tidak hanya menyelamatkan Mesir, tapi juga peradaban Islam di seluruh wilayah Timur Tengah. Namun, tak lama setelah kemenangan gemilang itu, Qutuz wafat secara tragis dalam perjalanan pulang ke Kairo. Meski demikian, namanya tetap hidup sebagai pahlawan besar yang mempertahankan Islam dari kehancuran. Kisah Qutuz membuktikan bahwa keberanian, iman, dan kepemimpinan yang tegas bisa menjadi benteng terakhir dalam menjaga kebenaran dan kehormatan umat. Ia adalah simbol perlawanan yang tidak gentar terhadap ancaman terbesar di zamannya.
Jangan kemana-mana ya Sobat TV 10, karena habis ini kita akan bertemu lagi dengan Panglima Hebat Muslim. Jangan ganti channelnya ya, tetap di redaksi Dunia Islam, inspirasi dan edukasi. Halo Sobat TV 10, kembali lagi nih di program acara TV 10. Tanpa basa-basi kita lanjutkan saja Panglima-Panglima Hebat Muslim. Langsung saja simak videonya. Yang pertama, Amr bin As. Amr bin As adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal karena kecerdasannya dalam diplomasi dan strategi perang. Ia memeluk Islam pada tahun ke-8 Hijriah dan langsung menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengatur pasukan dan membaca situasi politik. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Amr dipercaya untuk memimpin ekspedisi ke Mesir yang saat itu berada di bawah kekuasaan Bizantium. Dengan pasukan yang tidak besar, Amr memanfaatkan teknik gerilya dan pendekatan sosial untuk menarik simpati rakyat Mesir. Pertempuran demi pertempuran dilalui dengan kecermatan tinggi, termasuk pertempuran penting di Heliopolis dan pengempungan kota Benteng Babylon, hingga akhirnya Mesir berhasil ditaklukkan dan menjadi wilayah penting dalam kekhalifahan Islam. Keberhasilan Amr bin As tidak hanya terletak pada kekuatan militernya, tapi juga kebijaksanaannya dalam memperlakukan penduduk Mesir. Ia menjaga hubungan baik dengan umat Kristen Koptik dan memberi jaminan kebebasan beragama dan mendorong integrasi sosial. Setelah penaklukan, Amr membangun kota Fustat yang menjadi cikal bakal kota Kairo saat ini. Ia juga dikenal sebagai gubernur yang adil dan dihormati, bahkan oleh lawan politiknya. Strategi dan integritasnya menjadi teladan bagi banyak pemimpin Islam setelahnya. Amr bin As bukan hanya panglima, tapi juga diplomat, negarawan, dan arsitek awal kebangkitan Islam di wilayah Afrika Utara. Namanya tercatat sebagai salah satu tokoh yang membawa peradaban Islam ke jantung Mesir dengan cara yang bermartabat. Berikutnya, Uqbah bin Nafi. Uqbah bin Nafi adalah seorang panglima besar dari dinasti Umayyah yang dikenal sebagai penakluk Afrika Utara. Ia memimpin ekspedisi militer yang melintasi wilayah yang sekarang dikenal sebagai Libya, Tunisia, hingga Maroko dan Aljazair. Seorang jenderal visioner, Uqbah tidak hanya fokus pada penaklukan, tapi juga pada penyebaran dakwah Islam. Ia mendirikan kota Hairaun di Tunisia pada tahun 670 Masehi, yang menjadi pusat peradaban, pendidikan, dan pemerintahan Islam di Afrika Utara. Kota Hairaun dibangun di lokasi strategis yang aman dari serangan Bizantium dan suku-suku liar. Di kota ini, ia membangun masjid agung dan memperkenalkan sistem sosial yang tertib bagi masyarakat lokal. Ini menjadi bukti bahwa penaklukannya tidak sekedar militeristik. Uqbah bin Nafi terkenal dengan keberaniannya, termasuk ketika menembus wilayah yang belum pernah dijamah pasukan Islam sebelumnya. Ia bahkan mencapai Samudra Atlantik lalu turun dari kudanya dan berkata, "Ya Allah, jika bukan karena laut ini, aku akan terus menyebarkan agamamu." Namun, perjuangannya berakhir tragis ketika ia disergap dan gugur dalam pertempuran di wilayah Aljazair oleh suku Berber yang dipimpin oleh Kusaila. Meski gugur, semangat jihad dan strateginya diteruskan oleh para panglima setelahnya. Uqbah bin Nafi adalah simbol kegigihan, visi jauh ke depan, dan keberanian dalam menyebarkan Islam ke wilayah baru. Namanya tetap hidup dalam sejarah sebagai pembuka jalan Islam di benua Afrika. Berikutnya, Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim adalah seorang jenderal muda dari dinasti Umayyah yang mencatat sejarah besar di usia yang sangat muda. Pada usia 17 tahun, ia memimpin ekspedisi militer ke wilayah Sindh yang sekarang menjadi wilayah Pakistan Selatan.
Penaklukan ini dimulai karena serangan bajak laut Hindu terhadap kapal dagang Muslim. Gubernur Irak saat itu mengutus Muhammad bin Qasim untuk menindaklanjuti, dan ia memimpin pasukan melintasi gurun Balochistan menuju Sind dengan strategi cerdas. Dengan kekuatan militer dan diplomasi, ia berhasil menaklukkan kota Debal, kemudian berlanjut ke kota-kota besar lainnya seperti Nirun, Sehwan, dan Multan. Setiap wilayah yang ditaklukkan tidak dihancurkan, tapi diajak berdamai dan diberi perlindungan hukum. Muhammad bin Qasim memperlakukan penduduk lokal dengan adil, termasuk non-muslim. Ia menjaga hak-hak mereka, memperbolehkan beribadah, dan menetapkan sistem pemerintahan yang tertib berdasarkan prinsip Islam. Penaklukannya bukan hanya soal militer, tapi juga awal mula masuknya Islam ke wilayah anak benua India secara luas. Keberhasilannya membuka jalan dakwah dan peradaban Islam yang berkembang pesat di wilayah itu selama berabad-abad. Meski akhirnya ia dipanggil kembali dan wafat secara tragis karena intrik politik, nama Muhammad bin Qasim tetap abadi sebagai pelopor penyebaran Islam di Asia Selatan. Ia adalah simbol keberanian, kecerdasan, dan keadilan dalam sejarah penaklukan Islam. Berikutnya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin, yang dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan visioner. Di masa pemerintahannya, Islam berkembang pesat, dan dua kekaisaran besar di dunia kala itu ditaklukkan, Persia dan Romawi Timur. Umar tidak turun langsung ke medan perang, tapi di bawah kepemimpinannya, para jenderal muslim seperti Khalid bin Walid dan Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menorehkan kemenangan besar. Penaklukan penting seperti Qadisiyah dan Yarmouk terjadi di masanya. Kemenangan atas Persia membuka jalan ibu kota ke Caspian dan berlanjut hingga wilayah Iran. Sementara di barat, Syam dan Palestina jatuh ke tangan kaum muslimin. Bahkan kota suci Yerusalem diserahkan langsung kepada Umar oleh Patriark Sophronius. Umar datang ke Yerusalem bukan sebagai penakluk yang angkuh, tapi sebagai pemimpin yang rendah hati dan membawa perdamaian. Ia menolak salat di gereja Makam Kudus agar tak mengubah fungsinya, menunjukkan toleransi Islam yang luhur. Selain penaklukan militer, Umar juga membangun struktur pemerintahan modern, seperti pencatatan penduduk, gaji tentara, dan pembangunan infrastruktur. Ia menjadi simbol kekuatan spiritual dan keadilan dalam kepemimpinan Islam. Kepemimpinannya, Umar bin Khattab menjadikan Islam bukan sekedar agama, tapi juga peradaban yang kuat dan dihormati di mata dunia. Jejak penaklukannya menyebarkan keadilan, ilmu, dan nilai-nilai Islam bertahan hingga hari ini. Yang terakhir, Sultan Baybars. Siapa sangka seorang budak yang dibebaskan bisa menjadi panglima besar yang mengguncang sejarah. Sultan Baybars berasal dari suku Kipchak dan awalnya hanyalah seorang mamluk budak militer. Namun, kecerdasan, keberanian, dan kepemimpinannya membawanya menjadi sultan yang disegani di seluruh dunia Islam. Pada abad ke-13, Baybars muncul sebagai pemimpin yang menyatukan kekuatan mamluk untuk membendung serangan Mongol yang tidak terkalahkan. Ia memimpin pasukan muslim dengan pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260. Di sanalah untuk pertama kalinya pasukan Mongol mengalami kekalahan telak di tangan kaum muslimin. Bukan hanya Mongol, Baybars juga mengarahkan pandangannya pada pasukan Salib yang masih bercokol di tanah Syam. Ia berhasil merebut kembali banyak benteng strategis dari tangan tentara Salib, seperti Antioch dan Arsuf. Baybars tidak hanya menyerang dengan kekuatan militer, tapi juga membangun jaringan intelijen yang kuat untuk memenangkan pertempuran. Di bawah kepemimpinannya, Sultan Mamluk menjadi salah satu kekuatan militer dan politik terbesar di dunia Islam. Ia memperkuat pendidikan, pembangunan masjid, dan menjalin hubungan diplomatik dengan banyak kerajaan muslim lainnya. Baybars menjadi salah satu panglima yang bukan hanya jago perang, tapi juga cerdas membangun peradaban. Sultan Baybars dikenang sebagai pemimpin yang tidak pernah gentar melawan musuh Allah. Meski berasal dari kalangan bawah, ia membuktikan bahwa ketekunan iman dan keberanian bisa mengubah arah sejarah dunia. Namanya masih harum dalam sejarah Mesir dan dunia Islam hingga hari ini.
Itu tadi Panglima-Panglima hebat Muslim. Tak terasa nih, episode kali ini sudah menemani kalian sampai ketemu penghujung acara. Kini saatnya TV 10 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Dan jangan lewatkan informasi lainnya, tentunya di hari dan waktu yang sama hanya di TV 10. Inspirasi dan edukasi.